Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang DP 3K 2021. Welcome back di Cispi Channel Sharing and Learning. Yes, kita lanjut lagi kali ini dengan bahas-bahas soal yang ada di modul SIM PKB, Kompetensi Teknis Profesional SD atau PGSD ya. Oke, jadi tadi malam itu kan tryout keempat by Cispi Channel sudah launching ya, teman-teman sudah banyak juga yang mengerjakan. Jadi sesuai dengan request nih banyak yang kesusahan di hitung-hitungannya. Apalagi yang matematika ya. Kalau IPA itu aku lihat udah banyak yang benar. Soalnya kan materi IPA di guru SD itu di situ nggak begitu banyak ya. Cuman paling gaya, usaha, energi potensial, energi kinetik, terus ada katrol. Apalagi sih tuas gitu ya. Jadi sebenarnya untuk hitung-hitungannya kalau yang di modul SIM PKB untuk IPA tidak begitu banyak ya. Tapi kalau yang math emang lumayan sih, lumayan banyak juga. Oke, jadi teman-teman yang belum mengerjakan tryout 4, nanti aku sertakan linknya ada di deskripsi box ya, silahkan dicek. So, sebelum melihat pembahasannya ini, teman-teman kerjakan dulu tryoutnya. Jadi, nanti tuh lebih nempel gitu ya. Setelah mengerjakan baru kita lihat, oh seperti ini toh pembahasannya gitu. Oke, jadi coming soon. Ini kan banyak yang request, Kak, tryout 4 udah ditunggu-tunggu kok. Cuman untuk teman-teman PGSD gitu, yang umum dong. Oke, nanti untuk tryout 5 itu untuk semua guru ya. Jadi ini umum. Dan sudah aku share kan kemarin, jadi ada 2 pilihan nih nanti untuk tryout kelima, teman-teman silahkan nanti by request ya, mana yang paling banyak teman-teman ini sih pengennya yang mana dulu. Jadi yang pertama, apakah mau kompetensi teknis pedagogik ataukah nanti manajerial atau sosiokultur, itu jadi satu ya, kompetensi manajerial sosiokultur gitu. Jadi silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya untuk tryout 5 nanti mau teknis pedagogik atau kompetensi manajerial sosiokultur ya. Nanti yang paling banyak nih komennya berarti itu nanti yang aku buat untuk tryout kelima by GSP Channel. Oke? Ya, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk sih ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe buat yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman jadi yang pertama kali nonton video-video dari aku. Oke, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, let's go. 1. Sebuah bilangan itu jika dikalikan dengan lawannya, kemudian dibagi dengan negatif 32. Hasilnya adalah bilangan prima kurang dari 3. Bilangan itu adalah, jadi sebenarnya ini gimana ya? Ini tuh masalahnya adalah mengubah kalimat seperti ini ya. Jadi kalimat matematika tinggal gitu aja. Kalau ini udah jadi kalimat matematika sih yakin pasti bisa mengerjakan gitu ya. Tapi kadang itu teman-teman problemnya adalah diubah jadi kalimat matematikanya gitu, iya nggak sih? Oke, jadi kita misalkan saja ya, misalkan sebuah bilangan. Nah, bilangan itu kita misalkan dengan apa? Dengan apa sih? Y ya misal ya. Oke, bilangannya adalah Y gitu. Jadi bilangan itu si Y ini, Y ya, jika dikalikan, oke, dikalikan berarti kita kali. Kalau pakai X nanti bingung, aku titik aja ya. Dikali dengan lawannya. Lawannya Y itu apa? Ya negatif Y kan, lawannya dari Y. Negatif Y kan? Lawannya negatif Y apa? Lawannya negatif Y ya Y, gitu aja kan, itu lawannya gitu. Lawannya positif ya negatif gitu. Kemudian dibagi dengan 32. Ya, kita bagi 32 mau per negatif ya maksudnya, per negatif 32 atau pakai tanda bagi negatif 32 gitu juga boleh. Hasilnya adalah bilangan prima kurang dari 3. Hasilnya berarti sama dengan ya, ini udah ketemu hasilnya. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu kan yang hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kurang dari 3, artinya 3 tidak ikut. Kurang dari 3 itu kan ada angka 2, 1, 0, dan seterusnya ya.
Nah, itu yang masuk bilangan prima, satu-satunya adalah angka 2. Jadi bilangan prima kurang dari 3 itu ya 2. Jadi hasilnya di sini 2. Gitu. Nah, inilah kalimat matematikanya. Jadi langkah pertama memang kalau ada soal seperti ini ya kita ubah dulu ke kalimat matematikanya. Oke, sekarang baru kita kerjakan ya. Y dikali negatif Y berarti negatif Y kuadrat. Sama dengan ini 32-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. 2 dikali negatif 32. Jadi negatif Y kuadrat itu sama dengan negatif 64. Oke, ini kita hilangkan saja negatifnya dengan dikalikan 1, atau langsung kita hilangkan juga bisa kan. Ini hilangkan saja. Jadi kita cari Y sama dengan, supaya menghilangkan pangkatnya ya, jadi kita akarkan. Akar dari 64. Jadi ini lanjut ke sini. Jadi Y itu akar dari 64 berapa? Y adalah 8. Udah selesai gitu aja. Jawabannya adalah yang D, 8. Gitu ya. Next. Oke, Firman, Lucky, dan Angga les musik bersama. Firman les setiap 3 hari sekali, Lucky les setiap 4 hari sekali, sedangkan Angga les musik setiap 6 hari sekali. Jika mereka pertama les bersama pada tanggal 20 Februari 2020, mereka akan les musik bersama-sama lagi untuk ketiga kalinya pada tanggal, ya, jadi ini ada kata setiap gitu ya. Lalu bersama-sama, ini adalah ciri-ciri soal yang dikerjakan dengan cara KPK. KPK dari berapa? Di sini kan ada 3, lalu 4, dan juga 6. Nah, karena angkanya kecil, ini sebenarnya kalau angka kecil gini kan tidak perlu kita oret dengan dengan tabel ataupun faktorisasi prima ya. Kita tinggal mikir aja sih, angka yang paling kecil yang sama yang bisa untuk bagi ketiga-tiga angka ini itu berapa gitu. Jadi KPK-nya adalah 12. Jadi 12 itu kan bisa bagi 6, bagi 4, bagi 3 gitu kan ya. Nah, jadi KPK-nya 12. Tapi kalau teman-teman bingung masih mau pakai cara itu, dicari dulu dengan tabel atau dengan faktorisasi prima biar mantep gitu ya, gak apa-apa ya, boleh aja. Oke, lalu ini mengecohnya lagi adalah di sini dikerjakan untuk ketiga kalinya. Jadi kan biasanya soalnya adalah mereka les lagi kapan gitu. Padahal di sini ada pertama itu tanggalnya 20 Februari 2020 dan yang ditanyakan itu ketiga kali. Nah, kita harus benar-benar teliti kalau baca soal gitu ya. Dan trikinya lagi yang kedua adalah ini tanggalnya 20 Februari 2020. Nah, ingat, 2020 itu bisa dibagi 4, artinya tahun kabisat. Di tahun kabisat itu Februari ada berapa hari? Ada 29 hari. Nah, itu kita ingat-ingat ya, karena nanti beda satu hari itu biasanya ada di opsi. Nah, itu yang pengecohnya gitu. Oke, jadi kembali lagi, tadi kan pertama kali itu bertemu 20 Februari 2020 ya. Lalu KPK-nya kan 12. Ya, ditambahin 12 hari itu ketemunya les yang kedua. Dan 12 hari lagi itu les yang ketiga kali gitu. Nah, ini biasanya udah teman-teman berhenti aja di sini terus ketemu gitu kan ya. Nah, kita hitung. Jadi kan tadi di Februari ada 29 hari. Jadi ini pertama kali kan 20 Februari ya, KPK-nya 12. Jadi 12 hari setelah tanggal 20 Februari. Itu tanggal berapa gitu ya. Biasanya sih aku tambahin gini. 20 Februari tambahin KPK-nya itu kan 32. Nah, 32 itu dikurangi dengan bulan Februari. Februari kan tadi karena kabisat ya kan 29. Jadi dikurangi dengan 29 itu masih 3. 3 ini
bulan apa? Setelah Februari, berarti 3 itu bulan Maret. Ya, ini bulan Maret. Dan 3 ini adalah yang kedua kalinya. Kan tadi yang pertama 20 kan ya. 20 Februari ketambahan 12 hari. Nah, ini yang kedua kali. Kita tambahin lagi 12 hari lagi supaya jadi ketemu les mereka bareng 3 kali gitu. Jadi 15 apa? 15 bulan Maret. Nah, jawabannya adalah yang C. Next, soal nomor 3. Pak Rohmat akan membangun sebuah saung. Saung tersebut direncanakan antara tanggal 2 sampai 22 Maret oleh 12 pekerja. Setelah 10 hari bekerja, pembangunan tersebut terhenti 5 hari. Nah, pembangunan itu ingin tetap selesai pada waktunya, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah... Oke, jadi ini juga soal seperti ini sering sekali muncul ya, soal tentang tambahan pekerja. Yang pertama, ini biasanya di sini langsung ke berapa hari gitu aja, tapi ini tanggal. Nah, antara 2 sampai 22 Maret itu kan ada 20 hari. Jadi, perencanaannya itu 20 hari dan dikerjakan oleh 12 pekerja. Oke, dan yang kita cari di sini adalah jumlah pekerjanya berapa. Nah, jadi kan pekerja awalnya itu tadi 12. Kita kalikan dengan harinya ada 20. Ternyata sudah apa sih? Ini sudah terlaksana ya, 10 hari. Sama dengan ini kita cari pekerjanya, pekerja yang kita cari ya. Kita kalikan juga dengan 20 hari yang direncanakan sudah berjalan dengan 10 hari dan dikurangi dengan 5 hari yang berhenti tadi. Oke, jadi 12 dikali 10 sama dengan pekerja yang kita cari dikali dengan 5. 5 ya ini ya. Oke. Jadi 5, 10 dibagi 5 itu 2, 24. Sama dengan P, pekerja. Jadi pekerjanya adalah 24. Nah, biasanya di sini kan yang ditanyakan berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Berarti 24 ini biasanya kita kurangi dengan pekerjanya yang ada 12 gitu. Nah, tapi yang di sini yang ditanyakan adalah jumlah semua pekerjanya yang dibutuhkan. Nah, itu yang kita juga harus teliti lagi. Jadi jawaban nomor 3 adalah E, 24 pekerja. Tadi yang masih awal-awal ternyata aku keliru klik KJ-nya ya. Di situ KJ-nya 22 pekerja. Jadi sudah aku ini koreksi lagi KJ-nya jadi yang E. Jadi teman-teman pokoknya kalau sudah benar, terus kok ternyata aku salah klik KJ-nya, nanti aku benerin, nanti ini skornya otomatis bertambah gitu. Jadi kan di sini aku nggak ada editornya ya, nggak ada yang ngoreksi. Buat tryoutnya juga sendiri. Jadi editornya siapa ya? Editornya teman-teman semua. Nanti kalau ada yang keliru, ada yang kurang tepat, silahkan untuk dikoreksi ya. Kita sharing bareng-bareng di sini, belajar bareng juga. Oke. Next, soal selanjutnya. Jadi perhatikan gambar berikut ya. Ada trapesium A, B, C, D, E, F gitu. Panjang EF adalah, nah jadi yang dicari adalah panjang EF yang sebelah sini. Oke, EF ya, melihat dia. Nah, jadi ini adalah kita nanti pakainya perbandingan ya. Jadi ada perbandingan dengan segitiga, ada juga trapesium gitu. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, trapesium, tapi kan yang dicari EF. Nah, untuk cari perbandingannya EF itu kita harus membuat di sini yang namanya garis apa ya? Garis ini ya yang buat mempermudah kita lah ya. Misalkan di sini dikasih nama A, B, C, D, E, F, G deh ya, bawah sini G. Lalu yang atas ini H. Oke, jadi yang pertama kita cari dulu HF di sini. Kita cari HF-nya dulu kan nanti EF. Jadi dari EH-nya nanti kita tambahkan dengan HF gitu ya konsepnya. Oke, HF
Ini kan jadi teman-teman, ini pakai yang segitiga di sini. Nah, ini kita tutup dulu. Kita pakai segitiga CHGBF ini. Oke, jadi perbandingannya HF itu per CH nih ya, HF per CH sama dengan, nah tadi kan kita mulai dari HF di sini atau FH lah, sama aja ya. Per CH di sini itu sama dengan BG. Oke, sama dengan BG per, ini dari atas ke bawah sini semua, CG ya, per CG. Oke, nah ini dasarnya dulu, konsepnya dulu ini teman-teman. HF per CH itu sama dengan BG per CG ya. Besok lagi kalau ada soal yang seperti ini. Oke, jadi tinggal kita masukkan saja HF per, ini kan HF-nya yang kita cari, per CH-nya berapa di sini? CH itu sama dengan DE ya, berarti dia per 4 sama dengan BG. Jadi ini kan karena ini jajar genjang berarti sama. Ini 15, A sampai G juga 15. Nah, kalau A sampai B 28, berarti GB atau BG itu kan 28 dikurangi 15 ya, 13 berarti. 13. Lalu yang CG sekarang. CG ini berarti 4 ditambah dengan 9. 4 ditambah 9 atau 13 juga ya. Oke, jadi ini 13-nya kita pindahkan ke sisi kiri, atau sebenarnya dicoret aja bisa sih, tapi ya gini aja lah biar apa ya, biar lebih kelihatan prosesnya. 13 HF itu sama dengan 13 dikali dengan 4, kita kali silang ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi HF itu 4. Nah, yang ditanyakan kan E sampai F. E sampai H sendiri itu 15. Jadinya E sampai F itu kan EH ditambah dengan HF. Jadi 15 kita tambahkan dengan 4. Sama dengan 19. Oke, jadi jawaban nomor 4 adalah yang D, 19 cm. Next ke soal nomor 5. Ini masuk ke materi masih perbandingan juga ya. Perbandingan itu nanti masuknya ada skala, ada apa lagi sih? Macam-macam, ada perbandingan umur, perbandingan pekerja gitu ya. Nah, sebuah foto itu tingginya 60 cm, lebar 40 cm, ditempel di karton. Sisa kartonnya itu di kiri kanan atas itu 4 cm. Nah, jika foto sama kartonnya sebangun, sisa karton di bawah foto adalah, nah ini teman-teman juga harus paham dulu ya konsepnya dari sebangun dan juga kongruen. Kan kemarin juga ada ya soal tentang sebangun kalau nggak salah, bangun yang pasti sebangun gitu, dan juga ada kongruen gitu. Kalau kongruen itu dia bangunnya sama dan ukurannya itu juga sama, tapi kalau sebangun itu perbandingannya yang sama gitu. Apa perbandingan sudut, perbandingan sisi itu sama, jadi ukurannya belum tentu sama. Nah, di sini kan kita lihat ada karton. Fotonya ditempel di karton, otomatis kan ada karton dulu nih. Ada kartonnya. Karena fotonya di karton dan ada sisa di karton, berarti kan fotonya ada di dalam sini nih. Nah, gitu ya. Oke. Jadi tinggi dari foto itu 60, lalu dia lebarnya 40. Nah, ada space sisa di sini itu di kiri kanan, di situ ada ya. Di kiri kanan itu sisa 4. Ada sisa 4 cm. Di atas juga sisanya ada 4. Nah, pertanyaannya adalah sisa karton yang di bawah itu berapa? Tanda tanya. Gitu ya.
Nah, ini sih sebenarnya mudah aja, kita tinggal pakai perbandingannya aja. Bebas sih mau perbandingannya mana dulu yang ditulis. Yang penting perbandingan senilai ya teman-teman ya. Oke, jadi misalkan aku tulis dulu nih perbandingannya, misalnya lebar foto dulu deh. Lebar fotonya 40. Ya, aku bandingin dengan lebar karton yang ini. Berarti kan 40 masih ditambah dengan 4, ditambah lagi dengan 4 ya. 40 ditambah 8, jadi 48. Ini teman-teman kalau misalkan mau bandingin 40 lebarnya dibandingkan dengan tinggi foto itu juga bisa. Ya, nanti sama dengan yang atas sebelah sini itu lebar karton dibandingkan per dengan tinggi karton gitu. Sama aja sih. Oke, sama dengan tinggi foto itu 16 lagi 60 per, nah ini yang kita cari kan, tinggi dari karton per X. Oke. Seperti yang tadi dibilang ya teman-teman, kalau mau pakai perbandingannya lebar foto dengan tinggi foto berbanding dengan lebar karton per tinggi karton, itu juga bisa, nanti hasilnya sama ya. Jadi ini 40x sama dengan 60 sama dengan 60 dikali dengan 48. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jangan dikali dulu baru dibagi, tapi kita sederhanakan. Jadi kalau kiri kanan gini boleh disederhanakan ya. Nolnya bisa dicoret. 4 sama 48, itu dibagi 4 kan bisa ya, 12. Jadi X sama dengan 6 dikali 12, 72 cm. 72 itu mana? 72 itu adalah tinggi dari karton nih, dari atas sampai bawah. Oke, karena tinggi fotonya 60 dan juga sisa yang di atas ini 4, artinya dari sini ya, dari atas sampai ke sebelah sini itu adalah 4 ditambah 60, jadi 64. Makanya sisa dari karton yang ada di bawah itu bisa kita dapatkan dengan mengurangi 72 dengan 64. Ya kan? Paham kan ini kan dari mana? Jadi tingginya ini tinggi dari foto dan sisanya tadi 4, jadi kan 64. Nah, kita tinggal cari sisanya di sini karena semuanya itu 72. Jadi kan 72 dikurangi 4 dikurangi lagi 60. Oke. Jadi ini tinggal 12 dikurangi 4 8 ya. Jadi sisa dari karton yang ada di bawah adalah 8 cm. Next, nomor 6. Mobil A berangkat dari kota Blora menuju Wonosobo dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. 45 menit kemudian, mobil B berangkat dari Wonosobo menuju Blora dengan kecepatan 70 km per jam. Nah, jarak kedua kota kan 480 km. Saat berpapasan dengan mobil B, itu mobil A sudah menempuh jarak ... Oke, jadi ini kan kata kuncinya berpapasan ya. Soal jenis seperti ini kan, nah, yang selalu keluar kemarin di tryout itu kan kalau tidak berpapasan, ya menyusul. Dan yang ditanyakan biasanya sudah menempuh jarak sekian atau pada pukul berapa gitu. Itu intinya nanti sama saja. Tinggal kita ingat kalau berpapasan itu selisih jarak per jumlah dari kecepatan. Kalau menyusul itu sama sih selisih jarak, tapi pernya adalah selisih kecepatan. Nah, karena si mobil A itu sudah berangkat duluan, si A ya, jadi kita cari dulu si A itu sudah berangkat berapa kilometer jaraknya gitu. Jadi si A itu sudah berangkat 45 menit, artinya kita jadikan jam dulu, 45 per 60, jadi 3 per 4.
3/4 jam itu kita kali dengan kecepatannya si A itu 80 km. Nah, kita hitung 8 dibagi 4 itu 20. Jadi si A itu sudah berjalan selama 60 km. Oke, sekarang kita langsung saja cari ini ya, jaraknya ya. Jadi jarak tadi adalah di mana nih? Sebelah sini deh. 480 di sini dulu. 480 itu selisihnya karena sudah berjalan 60 kilo, jadi kita kurangi dengan 60 kilo ya, sama dengan 420 km. Oke, ini yang akan kita cari. Kita sekarang cari waktunya dulu. Waktu sama dengan selisihnya, ini sudah kita carikan selisih jaraknya. Itu 420 per jumlah dari kecepatan 80 ditambah dengan 70 itu 150. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 42 dibagi 15 itu 2 ya. Sisanya berapa? 42 dibagi 15 itu kan 30, sisanya 12 berarti kita kasih 0. 120 dibagi 15 itu 8, jadi 2,8 jam. Nah, selama 2,8 jam ini si A itu sudah menempuh jarak berapa? Nah, kita cari ya. A itu 2,8 dikali dengan 80 km. 8 aja deh, nolnya kita simpan dulu. 64 sisa 6. 16 ditambah 6 24. Jadi ada 1 koma di belakang lalu nyimpan 0, jadi impas ya. 244 km. Kita tambahkan dengan tadi di awal sudah berangkat selama 60 km gitu. Ini benar nggak sih? 8 dikali 8 itu 64 ya, sisa 6. 2 dikali 8 itu 16 ditambah 22 deh ya. 22 ini berarti 224. Nah, 224 ini kita tambahkan dengan 60 km tadi. Karena kan yang ditanyakan adalah saat berpapasan itu sudah menempuh jarak berapa, kan berarti dari awal ya. Kita tambahkan jadi 4, 8, 2, 284 km. Jawabannya adalah yang 284 km. Tapi ini sebenarnya seperti yang kemarin di itu ya, di pembahasanku yang mana sih, tryout part 3 kalau nggak salah, yang full hitungan. Ini sebenarnya lebih cepat lagi kalau teman-teman ngitungnya itu dari B gitu. Jadi dari B itu kan tadi udah ketemu sampai waktu di sini. Yang B itu dia 70 kan ya. Jadi 2,8 itu kita kalikan dengan 7. Ini 56, masih 5, 14 ditambah 5, 196. Nah, lalu dari total kilometernya 480 itu kita kurangi dengan 196. Ya sama aja sih sepertinya. Ini 4, 17 dikurangi 98, 3 ya, 2, sama ya, 284 km. Ini buat buktikan aja sih. Jadi dari antara si A, dari mulai berangkatnya si A dengan si B itu sama-sama berpapasannya di kilometer 284. Mau teman-teman hitungnya dari si A atau hitungnya dari si B itu sama gitu ya ketemunya. Nah, ini teman-teman tadi aku juga keliru untuk masukin opsi di sini, mohon maaf ya. Nah, tapi udah aku benerin kok. Dan juga ini sih tadi
kebalik, yang si A harusnya 80, aku tulisnya di situ, kalau nggak salah tadi 70, lalu si B-nya yang 80 ya. Ya nggak apa, nanti bonus deh tambahan buat teman-teman. Gitu. Next ya. Soal nomor 7. Keliling bangun tersebut adalah ya keliling dari lingkaran. Nah, ini kan lingkarannya bentuknya 3/4 ya. Jadi kan untuk rumus keliling itu bisa pakai Pi kali D atau 2 kali PR. Sama aja mau yang mana, tapi karena ini kan yang diketahui diameter ya, 21 cm itu diameter, jadi lebih enak sih pakai Pi kali D-nya aja, lebih cepat gitu. Nah, karena kok L sih ini kelilingnya? K dari 3/4 lingkaran. Jadi karena ada 3/4 lingkaran di situ, jadi kita tulis 3/4 dikali dengan Pi D. Ya, sama dengan 3/4 dikali 22/7 kali 21. Oke, kita sederhanakan. Ini masih 3, 11, ini 2, jadi 99 dibagi 2. Kenapa jadi hijau ya? Ntar diulangin deh. Sama dengan 99 dibagi 2. Sama dengan 19 dibagi 2, 9,5. Jadi 49,5 cm. Nah, yang namanya keliling, ini keliling 3/4 lingkaran tadi ya. Oke, yang namanya keliling itu kan mengelilingi ya, muteri ya, kita muteri. Jadi 49,5 cm itu adalah keliling ini. Nah, kita muterin ini. 3/4 dari lingkarannya. Terus, apakah ini udah selesai? Belum ya, karena kalau keliling kan berarti ini juga harus dihitung nih. Yang sebelah sini. Oke, itu juga harus kita hitung. Nah, jadi ini berapa? Ini kan sama aja dengan jari-jarinya 2 kali. Ini jari-jari, ini jari-jari. 2 kali jari-jari. Itu sama aja dengan diameter ya. Jadi kita tambahin lagi nih dengan diameter. Ditambahin 21. Oke, kita tambah 5. 9 ditambah 1, 0. Nabung 1 ya 7. Jadi 70,5. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang D, 70,5 cm. Next ke soal nomor 8. Dua buah garis masing-masing mempunyai persamaan Y sama dengan 3X min 7 dan yang kedua itu Y sama dengan 3X plus 12. Tentukan apakah kedua garis itu sejajar atau tegak lurus. Nah, garisnya itu sejajar atau tegak lurus. Oke, jadi di sini teman-teman yang pertama harus tahu dulu garis yang sejajar itu yang seperti apa, garis yang tegak lurus itu yang seperti apa gitu. Jadi di sini rumus umumnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C ya. Y sama dengan MX ditambah C, ini adalah rumus umum. Nah, ini harus tahu. Lalu, M itu apa? M ini adalah gradien. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan gradien. Gradien itu nempel dengan X ya. Kalau sudah, maksudnya kalau dia posisinya sudah Y sama dengan MX plus C, itu yang nempel dengan X itu gradiennya. Lalu, C di sini adalah konstanta. Nah, sekarang kita harus tahu syarat garis itu sejajar atau tegak lurus itu yang bagaimana. Nah, garis itu dikatakan sejajar di mana nih ya? Di sini deh. Sejajar.
Garis dikatakan sejajar apabila gradiennya sama. Jadi M1 gradien 1 itu ya sama dengan gradien 2. M2. Jadi itu sejajar. Gitu. Nah, lalu garis itu dikatakan saling tegak lurus. Tegak lurus ya. Itu apabila M1 atau gradien 1 itu dikali dengan gradien 2, itu hasilnya sama dengan negatif 1. Ya, gradien 1 dikali gradien 2, hasilnya negatif 1. Oke, jadi kita lihat dulu di sini. Nah, kalau teman-teman sudah tahu dasarnya ini, dasarnya gradien yang mana, lalu sejajar dan tegak lurus itu yang bagaimana, ini soal gak usah dihitung. Ini kan M1-nya itu 3, ya kan, yang nempel sama X. Terus M2-nya itu 3 juga, ini yang nempel juga sama X. Jadi, sini ya. M1-nya itu 3, M2-nya itu 3, berarti sama. Ini artinya M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2 itu adalah sesuai dengan garis sejajar. Jadi jawabannya adalah kita eliminasi opsi C, D, E ya, karena ini tegak lurus dan tidak ada jawaban. Jadi sudah pasti sejajar itu adalah karena M1 sama dengan M2. Jawabannya yang A. Gitu. Oke, next. 9. Perhatikan berat badan mahasiswa sebuah kelas berikut. Kita cari rata-ratanya. Rata-rata data kelompok ini ya. Aku masih pakai cara terka. Nanti teman-teman terserah mau pakai cara yang mana. Boleh pakai cara terka atau cara yang seperti biasa gitu. Nah, di sini aku taruh nolnya di frekuensi 10. Jadi, biasanya aku taruh nolnya di yang frekuensinya paling gede. Kenapa? Karena kan nanti kalau dikali itu kan hasilnya tetap 0. Nah, kalau kita taruh yang gedenya, nolnya di tempat yang paling besar, itu kan otomatis kita nanti memudahkan ya, menguntungkan kita juga dalam menghitung. Karena berkurang nanti pengerjaan penghitungannya yang angka-angka yang besar gitu ya. Lanjut, ini jadi dari sini negatif 1, negatif 2, lalu 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita langsung hitung saja. Ini 8 kali negatif 1, negatif 8. 4 kali negatif 2, negatif 8 lagi. 4 kali 1, 4. 5 kali 2, 10. 6 kali 3, 18. 2 dikali 4, 8. 1 dikali 5, itu 5. Oke, kita hitung banyaknya frekuensi ya. Ini ada 10, 8 ditambah 4, itu 12. 4 ditambah 5 ditambah 1 yang bawah sini jadi 10. 6 ditambah 2 itu 8. Nah, 12 ditambah 8 ini kan jadi 20 ya. 20, terus 10-nya ini 30, sama 10 lagi. Jadi 40 totalnya. Lalu sebelah sini 8 ditambah 8 itu negatif 16 karena ini negatif semua ya. 4 tambah 10 itu 14 ditambah 18 berarti berapa? 14 tambah 18 32 ditambah 8 lagi 40 ditambah 5 45. Jadi 45 dikurangi 16 itu 29. Nah, sekarang kita tinggal cari ini nilai tengahnya ada nih. Dari 56, 57, 58, 59, dan juga 60. Nah, ini kan intervalnya ada 5 ya. Jadi kita tinggal ambil aja tengah-tengahnya itu 58. Jadi 58 kita tambahkan dengan tadi ini ya, 29 per frekuensinya ada 40, lalu dikali dengan intervalnya itu tadi ada berapa? Ada 5. Oke, ini bisa kita sederhanakan. 40 dibagi 5 itu 8. Next, sama dengan 58.
Sini ditambah dengan 29 dibagi 8. Berapa 29 dibagi 8 ya? Berapa sih? 24, itu kan 3 ya. Sisanya 24, berarti sisa 5. 50 dibagi 8. Itu 6 ya, 48. Jadi 3,6. Oke, berarti 3 ditambah 8, 1, tambahin ke depan 1, 61,6. Nah, berarti rata-rata nomor 9 adalah yang B, 61,6. 10. Fajar dan Fajri sedang menarik tambang dengan arah yang berlawanan. Fajar menarik dengan gaya 12 ke kanan, sedangkan Fajrinya 7 ke kiri. Besar dan arah resultan gaya tersebut adalah, kita cari besarnya dulu ya, karena ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif. Oke, jadi besarnya adalah 12 ini. Kita tambahkan dengan dia ke kiri, berarti kan negatif 7. Oke, sama dengan tambah dikali negatif, itu kan hasilnya negatif ya, sama saja dengan 12 dikurangi 7, itu hasilnya 5 Newton. Ini arahnya kemana? Karena dia positif, berarti arahnya ya ke kanan. Jadi jawabannya adalah C, 5 ke kanan. Gitu. Nah, kalau misalkan soalnya gini, yang ini 12 Newton ke kiri, lalu si Fajrinya 7 ke kanan gitu. Berarti kan 12-nya ke kiri kan artinya negatif ya. Lalu ke kanannya 7, berarti ditambah 7. Artinya dia kurang 12 ditambah 7, jadi masih kurang ya. Masih kurang berapa? Masih kurang 5. Artinya ini jawabannya adalah negatif 5N. Negatif itu artinya arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Bisa kita tulis dengan 5 ke kiri. Nah, gitu aja. Semoga bisa difahami ya. Quotes of the day, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Jadi semua mimpi kita itu akan jadi kenyataan jika kita itu punya keinginan untuk mencapainya. Walt Disney. Oke, sekian ya teman-teman pembahasan dari CSP Channel kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sekali lagi ya teman-teman, silahkan komen di kolom komentar untuk tryout kelima nanti, mau pedagogik atau kompetensi manajerial sosiokultur. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.